Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najib, mahasiswa PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis standar penilaian pendidikan di Indonesia menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2022. Ruang lingkup penilaian. Ruang lingkup penilaian merupakan ranah peserta didik atau aspek-aspek yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran. Aspek tersebut meliputi yaitu yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Nah, yang pertama yaitu ranah sikap. Segala aspek yang mencakup penanaman nilai dan karakter yang diwujudkan dengan perilaku. Yang kedua yaitu ranah pengetahuan, mencakup kemampuan berpikir atau aktivitas. Nah, yang ketiga yaitu ranah keterampilan, ranah untuk menciptakan, membuat, atau mengembangkan sebuah ide yang diwujudkan dalam bentuk aktivitas atau tugas tertentu. Ruang lingkup penilaian. Dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2022 dijelaskan pada pasal 1 yang menjelaskan mengenai ruang lingkup penilaian peserta didik dan juga pendidik. Pada ayat 2 yaitu dijelaskan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan belajar dan hasil belajar. Nah, pada ayat 4 dijelaskan mengenai pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, pada ayat 5 dijelaskan satuan pendidikan, baik itu dari PAUD, MI, MTS sampai dengan madrasah aliyah. Pada Permendikbud nomor 21 tahun 2022 terdapat tujuan penilaian. Tujuan penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan juga eduktif. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar berkeadilan. Sebagai yang dimaksud pada ayat 1, penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus siswa. Nah, yang kedua yaitu penilaian hasil belajar secara objektif. Yang dimaksud pada ayat 1, penilaian yang didasari oleh informasi faktual atau pencapaian perkembangan hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu, dalam memberikan penilaian, guru harus menentukan terlebih dahulu kriteria sebelum mengambil keputusan dan melihat kondisi dalam kelas. Nah, yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar secara eduktif. Yang dimaksud pada ayat 1, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik baik bagi peserta didik dan juga orang tua guna meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.